dari mahasiswa administrasi publik dari Unsida ingin mengangkat isu yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu banjir di Desa Walidawil. Dari hasil penelitian kami, banjir bukan hanya masalah musiman, tetapi sudah menjadi masalah yang terjadi berulang setiap tahun. Saya ucapkan terima kasih kehadiran semuanya. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu banjir di Desa Walidawil. Hasil penelitian kami, banjir ini bukan lagi kejadian biasa, tetapi sudah menjadi masalah yang berulang dan sistemik. Di Desa Walidawil, banjir bukan lagi sekedar bencana musiman, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Setiap kali hujan deras, warga mulai merasa cemas. Air perlahan naik masuk ke rumah, merendam jalan, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya perubahan yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir di Walidawil bukan hanya persoalan alam, tapi juga hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari infrastruktur lingkungan dan hingga kebijakan. Banjir di Desa Walidawil, Sidoarjo bukan lagi sekedar peristiwa musiman, tetapi telah menjadi masalah yang berulang dan berdampak luas bagi masyarakat. Setiap musim hujan, ratusan rumah terdampak, aktivitas warga terganggu, dan kerugian ekonomi tidak dapat dihindari. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem drainase yang kurang optimal, perubahan penggunaan lahan, serta rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan belum bisa menjaga lingkungan di sekitar. Bagaimana kondisi yang dirasakan oleh warga? Kalau boleh jujur, kami warga sudah nggak kaget lagi sih akan hal banjir itu. Dan kami tuh kalau misalnya udah kayak hujan deras dan banjir udah siap-siap buat ngangkat barang-barangnya. Berarti banjir ini seperti siklus ya, kejadian tak terduga lagi. Iya, bahkan airnya seminggu itu nggak surut-surut. Dalam laporan kami ada 3 penyebab, yaitu pertama, sistem drainase yang kurang optimal, kedua, perilaku masyarakat, dan yang ketiga, kebijakan yang belum maksimal. Nah, untuk Dinas PU dan di pihak DPRD mohon izin arahannya dan tindakan lanjutannya. Nah, ini perlu diluruskan. Kami dari Dinas PU sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya seperti pembangunan saluran dan penyediaan pompa air. Tapi faktanya di lapangan banjir masih tetap dan salurannya tuh banyak sumbatan. Bagaimana? Memang benar ada pendangkalan dan penyumbatan. Itu juga karena kurangnya perawatan dan faktor lingkungan. Kalau boleh jujur, kami merasa pemerintah tuh kurang serius. Setiap tahun sama aja, gak ada perubahan. Kami bekerja berdasarkan anggaran dan prioritas wilayah. Tidak semua bisa ditangani sekaligus. Mungkin di sini masalahnya bukan hanya teknis, tapi juga perencanaan yang jangka panjang. Saya setuju. Dari sisi kebijakan, memang masih ada kekurangan dalam perencanaan yang berkelanjutan. Selain infrastruktur, kami juga menemukan bahwa perilaku masyarakat berkontribusi pada banjir, seperti membuang sampah ke saluran air. Iya, memang masih ada orang yang buang sampah sembarangan. Tapi kan juga memang kurangnya tempat pembuangan sampah dari pemerintah. Nah, ini penting juga, infrastruktur bagus pun tidak efektif kalau saluran dipenuhi sampah. Artinya, solusi tidak bisa hanya dari pemerintah aja, tapi juga harus ada perubahan perilaku dari masyarakatnya juga. Dari data kami, ratusan rumah terdampak dan air bisa masuk ke dalam rumah. Bukan cuma rumah, sawah kami juga terkena banjir, tanaman mati, penghasilan hilang. Kami hidup dari sana, penghasilan kami dari sana. Berarti dampaknya sampai ke ekonomi keluarga. Iya, bahkan anak-anak tuh nggak bisa sekolah karena jalannya tergenang. Ini tuh sudah masuk kategori masalah yang serius, bukan hanya di lingkungan. Kami melihat kebijakan yang ada masih fokus pada penanganan banjir, bukan pencegahan. Betul, bantuan ada, tapi cuma sementara. Setelah itu ya banjir lagi. Nah, program jangka panjang itu sebenarnya ada, seperti normalisasi saluran dan pembangunan pompa. Tapi implementasinya belum merata ya? Ya, tapi masih bertahap. Kami akan mendorong anggaran untuk perbaikan drainase dan pengendalian banjir. Selain itu, solusi yang kami rekomendasikan adalah normalisasi sungai.
perbaikan drainase dan edukasi masyarakat. Ditambah penguatan sistem pompa dan pemeliharaan rutin. Kalau bisa jangan cuma wacana, kami butuh bukti nyata dari pemerintah. Jadi, banjir Kali Dawir adalah kompleks yang melibat banyak faktor lingkungan, perilaku, dan kebijakan. Kami dari teknisi yang memperbaiki. Kami siap mengawal kebijakan dan anggaran. Dan kami sebagai masyarakat siap berubah dan ikut menjaga lingkungan, karena memang ini kesalahan kami yang kurang menjaga lingkungan. Mohon maaf, saya bahas ulang tentang salah satu penyebab utama adalah sistem drainase yang kurang optimal karena tersumbat, bahkan tidak terawat karena adanya sampah dan rumput liar. Lalu kesadaran dari warga bagaimana yang akan dilakukan. Iya benar banget, sedangkan kami memang banyak sampah dan tidak pernah dibersihkan secara rutin. Air jadi nggak bisa ngalir, akhirnya ya masuk ke rumah warga. Tapi kami siap kok kalau diajak kerja bakti untuk menjaga lingkungan, karena untuk hal ini memang kesalahan kami, itu memang murni kesalahan kami tidak menjaga lingkungan dan kami kurang membersihkan sekitar saluran tersebut. Mungkin kami para warga akan melakukan gotong secara rutin setiap minggu untuk membersihkan saluran tersebut agar bisa kembali dengan lancar salurannya. Dari sisi pemerintah, khususnya Dinas PU, bagaimana melihat kondisi ini? Kami memahami kondisi yang terjadi. Secara teknis memang ada faktor penyebab seperti kapasitas drainase yang tidak mencukupi, pendangkalan saluran, serta adanya penyumbatan. Kami melihat bahwa masalah ini sudah tidak bisa dianggap biasa lagi. Ini sudah menjadi masalah publik yang sangat serius. Bagaimana peran DPRD dalam hal ini? Kami memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kami akan mendorong kebijakan yang lebih fokus pada penanganan banjir. Maaf Pak, saya salah. Kalau ditanya kondisi, jujur saja kami sudah capek setiap tahun itu banjir terus. Kami nggak lagi merasa tenang, justru ada yang ada tuh rasa takut. Tiap banjir kita pasti ketakut, tiap hujan pasti kita ketakutan buat banjir. Air itu bisa masuk ke dalam rumah, kadang semata kaki, kadang juga sampai lutut, bahkan sampai hari itu nggak surut. Dan yang paling parah sawah kami itu ikut terendam. Lalu selama ini kami belum melihat perubahan besar. Kritik itu kami terima. Memang masih ada kekurangan dalam mengimplementasikannya. Banjir di Desa Kali Dawir ini sudah terjadi berulang setiap tahunnya. Kami di DPRD menerima banyak banget keluhan dari masyarakatnya. Kami memahami keresahan tersebut. Secara teknis, penyebab banjir Kali Dawir cukup kompleks. Selain curah hujan yang tinggi, kondisi geografis wilayah yang rendah membuat air sulit mengalir dan cepat. Ditambah lagi, sistem drainase di beberapa titik memang belum optimal, ada pendangkalan, penyumbatan, bahkan kapasitas saluran yang tidak sesuai dengan volume air. Kami tidak tinggal diam, beberapa langkah sudah dilakukan seperti normalisasi saluran, pembangunan drainase baru, dan pengoperasian pompa air. Namun pelaksanaannya ini tidak bisa instan ya. Ada keterbatasan anggaran, luas wilayah yang harus ditangani serta kebutuhan koordinasi dengan instansi lain. Kesimpulannya, banjir di Kali Dawir ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah kebijakan dan kesadaran bersama. Dan disinilah peran kami. Kami mendorong agar kebijakan ini benar-benar dijalankan, tidak hanya jadi wacana. Solusi yang bisa dilakukan itu sebenarnya sudah jelas. Perbaikan drainase, pengelolaan lingkungan, dan edukasi masyarakat. Kami sedang merencanakan peningkatan sistem drainase dan normalisasi saluran air. Kami cuma berharap ini direalisasikan, bukan cuma wacana, karena setiap tahunnya seperti itu. Ketika kami warga mengeluh akan hal ini terjadi, tapi selalu ada wacana. Ini tanggung jawab bersama dan harusnya diselesaikan. Baik, rapat pada pagi ini saya tutup, nanti agendakan rapat selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya, laporan dan keluhan diterima. Kami akan merencanakan peningkatan sistem drainase dan normalisasi saluran air.